Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Stephen di channel BroView. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba lagi untuk membahas sebuah alur cerita film, yang dimana film kali ini berjudul Long Live the King. Long Live the King memiliki genre drama dan aksi yang bertema tentang politik kriminal. Film ini diadaptasi dari sebuah webtoon berjudul sama yang dibuat oleh Beodeu Namusuk. Film ini menceritakan tentang seorang bos gangster bernama Jang Se-chol. Jang Se-chol sudah 3 tahun ini menyukai seorang wanita bernama Kang So-hyun. Namun cintanya bertepuk sebelah tangan karena Kang So-hyun terus menjauhi Se-chol. Dan suatu hari, untuk membuat Se-chol menyerah dengan usahanya, So-hyun mengatakan kepadanya jika ia ingin menjadi ibu negara. Otomatis, keinginan dari So-hyun membuat Se-chol kebingungan. Oke, sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa kalian siapkan Kopai dan Utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan tak usah berlama-lama, kita langsung saja masuk intro. Cerita diawali di sebuah pasar di Mokpo, terjadi demonstrasi untuk menolak penggusuran lapak dagangan mereka. Puluhan orang berpakaian preman menjaga demonstrasi tersebut. Lalu, muncullah bos para preman tersebut yang bernama Jang Se-chol yang diperankan oleh Kim Rae-won. Pada mulanya, dia meminta anak buahnya untuk segera merayakan pasar itu, namun seorang pengacara perempuan cantik bernama Kang So-hyun yang diperankan oleh Won Jin-ah, ketika para preman yang disewa tersebut melawan para pedagang, wanita itu berusaha membantu mereka hingga dirinya terinjak-injak. Dan meskipun dirinya ditampar, tapi sepertinya Jang Se-chol menyukainya. Lalu kemudian dia menarik mundur anak buahnya. Dan inilah film Long Live the King. Demonstrasi ini rupanya sudah berjalan selama 3 bulan. Dan Jang Se yang memimpin anak buahnya tidak mau bersikap anarkis, terlebih dia menyukai wanita pengacara ini yang memimpin demonstrasi pedagang. Bahkan, Jang Se sengaja membelikan 30 porsi makanan untuk para pedagang yang berdemo. Jang Se lalu menemuinya, tapi wanita yang jutek ini kepadanya meminta dia menjadi orang baik dan bukan menjadi gangster. Kemudian, Jang Se kepada rekannya memutuskan akan menjual bisnis klubnya dan berubah menjadi orang baik. Melihat sebuah berita tentang calon wali kota Mokpo tentang seorang politikus jahat bernama Choi Man-so dan pesaingnya kepala kesejahteraan Mokpo yang bernama Hwang Bo-yun yang seorang mantan preman lalu berubah menjadi baik. Teman Jang Se yang seorang polisi kemudian mengusulkannya untuk mengikuti jejak dia. Jang Se lalu datang ke restoran Nenek Mokpo di mana Hwang Bo-yun berada. Di sini makanannya hanya $1 saja, itu karena kebaikan Hwang Bo-yun. Tak disangka, pengacara wanita itu datang juga ke sini bersama wartawan untuk bertemu dengan Hwang Bo-yun. Tak mau repot berbicara dengan mereka, si Hwang lalu pergi dan Jang Se bersama cewek ini mengikutinya. Bahkan mereka rela menaiki ratusan anak tangga. Tekad Jang Se yang kuat karena ingin berubah menjadi baik, dia mau membersihkan toilet meskipun si wanita So-hyun masih meledeknya. Karena wanita itu sering terlihat bersama si brewok, Jang Se terlebih dahulu mendekati pria ini. Hingga akhirnya di sebuah rumah makan mereka bertemu. Kepadanya Jang Se bercerita dia tidak ingin lagi menjadi seorang gangster. Namun tiba-tiba gangster yang ada di rumah makan tersebut mengamuk karena dilarang merokok oleh pelayan. Naluri Jang Se yang masih gangster membuatnya gatel. Dan rasanya ingin mengkili-kitiki si gangster itu. Si brewok yang melihat itu lalu pergi. Jang Se mengejarnya keluar. Dia berkata kepada Jang Se untuk terlebih dulu menghilangkan naluri kerasnya itu. Dia pun teringat ucapan saudaranya untuk menghilangkan sifat amarahnya. Lalu di markas gangster musuh bebuyutannya yang bernama Big Dong, pria yang dihajar Jang Se sebelumnya harus kembali mendapatkan hukuman dari bosnya. Pukulan di pantat sebagai sebuah kedisiplinan bagi mereka.
Dan terungkap, Choi Man-so, calon presiden yang jahat, berupaya menyuap hakim untuk menangani kasus tentang penggusuran pasar tersebut. Rupanya Jang Se adalah bos gangster yang disewa mereka. Ini bakalan menjadi seru karena perubahan dari sifat Jang Se. Lanjut, para pedagang meminta Huang Bo untuk mengikuti pemilu agar bisa menyelamatkan mereka. Permintaan itu disetujui dan simulasi menyatakan peluang dia unggul lebih besar daripada politikus jahat yang bernama Choi Man-so. Hasil simulasi ini membuat Choi Man-so muak, lalu menyewa gangster Big Dong untuk menghancurkan mereka. Di restoran, Jang Se kembali ingin menemui Huang Bo tentang niat tulusnya. Jang Se bahkan rela menunggunya di sana. Kedatangan So Hyun menjadi bulan-bulanan mereka dikarenakan menganggap dirinya berpacaran dengan Jang Se. Dia masih gengsi karena melihat Jang Se seorang bos gangster dan akan menghancurkan pasar. Tapi pendapat teman-temannya justru dia menjadi tameng agar orang lain tidak menghancurkan pasar tersebut. Ungkapan ini membuat So Hyun mulai menyukai Jang Se. Dan di tempat karaoke, Jang Se yang mabuk menyanyikan lagu cinta. Alasya Boy, lagu cinta. Tak lama setelah itu, Jang Se pun sudah berani celepot. Jang Se pun mulai bekerja keras dari bawah. Dia menjadi pekerja sosial yang mengurusi restoran $1. 이 정도도 깨도 되는가? 돼요? 양파를 흡작해. Dia juga disuruh menaiki bis dan tidak menggunakan mobil pribadinya. Pada saat naik bis, kecelakaan terjadi. Dalam posisi cedera, semua orang berusaha menyelamatkan diri. Tapi Jang Se melihat supir bis yang pingsan sedangkan bis hampir jatuh ke laut. Jang Se berusaha menyelamatkan supir tersebut. Namun, beban dari bis itu semakin berkurang yang menyebabkan Jang Se bersama supirnya terjebur ke laut. So Hyun yang melihat berita kecelakaan itu langsung berlari mencari tahu. Di restoran, rupanya Jang Se tepat waktu datang ke restoran itu dengan kondisi terluka dan basah kuyup. Gila anjir, profesional banget. Terungkap di punggungnya terlihat tato ciri khas gangster. Semua stasiun televisi menanyakan aksi pahlawan Jang Se. So Hyun sepertinya terpukau dengan kebaikan Jang Se. Ahai deh. Di sisi lain, Choi Man-so mulai melakukan aksi kejahatannya melalui gangster Big Dong. Dia menyewa 3 pria gendut untuk menghabisi Huang Bo-yun. 잘하면 우즈벡 가는 것이야. 그 작은 동. Untung saja Jang Se datang. Jang Se lalu mendatangi musuh bebuyutan gangsternya. Dia mengancam akan menghabisi mereka. 나중에 한기퉁이 준대? 우리 선생님 당구면? 씨발 근데 이 돼지 새끼들 어디 갔을까? 지금쯤 비행기 탔을 것이고. Datang ke rumah sakit, Jang Se awalnya ingin mematahkan tangannya sesuai janjinya jika dia berbuat kekerasan lagi. Namun faktanya mereka memutuskan memilihnya untuk mengikuti pemilu menggantikan Huang Bo-yun yang cedera parah. Jang Se dalam orasinya masih terlihat tidak menunjukkan adanya dukungan dari pihak manapun. 한담 하는 놈이야. 감사합니다. So Hyun pun meminta bantuan dari seorang kandidat nomor 4.
Singkat cerita, di Filipina, 3 orang pria gendut yang bersembunyi berhasil ditemukan oleh beruang coklat legendaris dari daerah Gwangju. Yang nyatanya itu adalah suruhan dari Jiang Se. Di masa lalu, Jiang Se pernah bertarung dibantu sahabatnya Chon Taek. Namun, naas dia terbunuh dan itu membuat ibunya tidak menerima lagi Jiang Se. 나가 그놈의 음식소를 만들어 놓은 이 복잡. Choi Man-so dan gangster suruhannya mulai gelisah karena polisi sudah mengendus kejahatannya. Terlebih 3 orang pria gendut itu telah ditangkap. Di markas Jiang Se, calon nomor 4 memutuskan bergabung dengannya mendukung Jiang Se. Choi Man-so melakukan aksi licik. Dia membeberkan kejadian masa lalu Jiang Se, yaitu kejadian terbunuhnya sahabat Chon Taek. Hal ini membuat suara Jiang Se turun. Kemudian, dia menyuruh gangster untuk menculik So-hyun dan mengancam Jiang Se untuk melepaskan 3 anak buah yang berbadan gendut itu. Jiang Se terpancing dan dianggap memukul Choi Man-so. Lalu fakta terungkap, Choi Man-so terlibat kasus pembunuhan 12 tahun lalu itu. Jiang Se akhirnya menemukan So-hyun melalui si Pirang, adiknya Big Dong. 없으면 큰일 나야. 응? 턱기면 안 되잖아. 응? Persaingan kembali ketat. Di orasi terakhir, Jiang Se mencoba meyakinkan warga Mokpo dari hatinya. 우리가 뭐 때문에 그렇게 살아야 됩니까? 우리가 그렇게 안 살았잖아요. 계신 황보윤 선생님 따라다니 보니까 배울 것이 참 많더라고요. 여러분들께 진심으로 부탁드립니다. 목포가 내 고향이고 언니요. 이 장사증이 국회로 보내주시죠. Hingga tiba hari pemilihan, yang dimana akhirnya Jiang Se menang. Para gangster pun dipenjara, dan Choi Man-so ditangkap karena mengemudi dengan kondisi yang mabuk. Di akhir cerita, Jiang Se pun akhirnya mendapatkan pujaan hatinya. Dan film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari Long Live the King? Menurut saya, meski film ini memiliki genre romance, tapi film ini sulit untuk dibilang sebagai film romance, dikarenakan fokusnya lebih pada dunia gangster dan politik. Dan menurut saya juga bagus sih, karena membuat cerita film ini terasa berbobot. Ceritanya juga terasa masuk akal dan realistis. Tapi overall, film ini disajikan dengan alur dan sinematografi yang terasa well made, well done. Mantap. Namun ada satu lagi yang kurang dalam penyampaian film ini, yaitu dan satu lagi Madep. Oh ya guys, mau cerita, tadi pagi-pagi saya bangun tidur, tapi tidak ada secangkir kopi. Itu bikin diri ini merasa ada salah satu rantai makanan yang hilang. Bikin hambar anjing. Oke, cukup sekian alur cerita film dari Long Live the King ini. Salam penutup seperti biasa, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian, mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi, keep enjoy.